Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Yang kami hormati rombongan mempelai pria, Ustadz Nausir Asfan SAK MSI dan keluarga. Yang kami hormati pula keluarga besar Mbak Lailul Hana, Bapak Nasiman dan juga istri serta keluarga, tamu undangan yang semoga senantiasa dipanjangkan usianya dalam ketaatan-ketaatan, dan juga pada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan kita menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah ketika ada seorang insan bertemu dengan insan yang lainnya dalam ikatan yang penuh dengan keridhaan dari Allah, yaitu ikatan pernikahan. Maka ini adalah bukti yang pantas untuk senantiasa kita syukuri bersama. Tidak berpanjang lebar, apa yang ingin kami sampaikan dari amanah yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan nasihat-nasihat pernikahan, maka saya akan hanya mengutip beberapa nasihat yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang saya rangkum menjadi 6 hal, yang mana 6 hal ini perlu diperhatikan untuk semua suami dan semua istri. Bagi yang sedang melangsungkan pernikahan, telah melangsungkan pernikahan, dan akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama, terkhusus untuk Adinda Ustadz Muhammad Fawaz Al-Ghazi dan Ustazah Suci Lailul Hana, bahwa menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah bukan untuk bahagia. Kenapa menikah itu bukan untuk bahagia? Karena sesungguhnya tujuan pernikahan itu tidak hanya bahagia. Sahabat Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika di waktu pernikahan beliau, di antara beberapa orang mengucapkan doa untuk beliau dan pasangannya dengan mengatakan birrafa'i wal banin, semoga langgeng dan punya banyak anak. Lalu sahabat Uqail ini menegur orang yang berdoa dengan doa seperti ini dan mengatakan, bukan seperti itu. Rasulullah SAW mencontohkan doa untuk orang yang menikah. Maka berdoalah dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam kemudahan-kemudahan, semoga Allah memberkahimu dalam kesulitan-kesulitan, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan-kebaikan. Jadi menikah itu tidak hanya soal seneng, bahagia, mudah, longgar, gampang, Bapak Ibu. Bahkan ketika kita baru saja memulai pernikahan, sama saja kita menggabungkan dua kepala yang pasti ada perbedaan-perbedaan. Tidak hanya itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan perjalanan pernikahan, banyak di antara kita mungkin yang diuji dengan kesulitan-kesulitan berupa ekonomi, kesulitan-kesulitan berupa sebagaimana yang dikatakan Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kadang ada rasa takut, kadang ada rasa khawatir,
walju, kadangkala tidak bisa makan 3 kali sehari. Ada kesulitan-kesulitan yang terus akan ada dalam episode rumah tangga ini. Maka ketika kita menikah tujuannya untuk bahagia, maka itu adalah tujuan yang salah. Karena menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu untuk berharap Allah memberikan keberkahan kepada rumah tangga kita. Berkah ketika mudah, berkah ketika sulit, berkah ketika bahagia, berkah ketika bersedih hati, berkah ketika lapang, berkah ketika sempit. Makanya doanya barakallahu laka wa baraka alaika, agar kita ketika lapang tetap taat, agar ketika kita ini sempit tetap taat, agar ketika kita ini dalam keadaan banyak uang tetap taat, dan ketika nanti suatu saat ternyata kita ini diuji Allah kefakiran tetap taat. Maka ini yang senantiasa diingatkan oleh para ulama. Ya. Kata para ulama, man tazawwaja, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menikah faqad istakmala nisfu dini, sesungguhnya dia baru saja menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka setengahnya lagi hendaknya dia menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah. Maka Mas Fawaz dan Mbak Hana, Ustadz Fawaz dan Ustadzah Lailul Hana, ini adalah gerbang untuk saling menyokong dalam ketaatan. Ini adalah gerbang pertama untuk saling kita ini bisa mendukung dalam perjuangan. Maka jadilah suami yang setelah menikah ini bertambah amunisimu dalam dakwah. Maka jadilah istri yang setelah menikah tidak memberatkan suamimu dalam perjuangan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang sering diingatkan oleh para ulama untuk kedua mempelai, bahwa sekarang Mas Fawaz, Anda ini tidak sendirian. Mbak Hana, Anda sekarang ini sudah tidak sendirian juga. Mas Fawaz dulu sholat, ya sholatnya untuk sendiri. Makan, ya makannya untuk sendiri. Minum, ya minumnya untuk sendiri. Laqad istahlaltum furujahunna bikalimatillah, sesungguhnya kamu baru saja menghalalkan kehormatan istrimu dengan kalimat Allah. Maka setelah itu, hari ini sholatmu tidak kamu pikirkan sholatmu sendiri, tapi juga perhatikan sholatnya istrimu. Hari ini kalau kamu makan, yang harus dipikirkan adalah istrimu dan keluargamu. Sehingga kamu hari ini tidak bertanggung jawab untuk dirimu sendiri, tapi juga kamu membawa gerbong, yang mana gerbong ini semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Mas Fawaz sebagai seorang suami, dan setiap suami yang hadir dalam majelis ini, jangan pernah berlaku kasar kepada wanita. Karena sesungguhnya khuliqatil mar'atu min dil'in a'waj, kata Rasulullah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wanita tidak diciptakan dari tulang kepala, karena tidak baik wanita itu selalu dipuja. Wanita tidak diciptakan dari tulang kaki, karena tidak bijak kalau wanita itu senantiasa diinjak. Wanita diciptakan Allah dari tulang rusuk, dekat dengan hati untuk dicintai, dekat dengan tangan untuk dilindungi. Maka jadilah suami yang terbaik. Manusia terbaik, kata Rasulullah, parameternya adalah ketika dia bisa menjadi orang terbaik untuk istrinya. Khairukum li ahli, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Makanya saya sering memberikan masukan kepada para bapak-bapak polisi dan aparat di kota Solo sana. Kalau bikin SKCK harus ada tanda tangan istri. Surat keterangan berlaku baik itu yang paling tahu istri kita. Makanya parameter orang itu baik, kata Rasulullah apa? Yang paling baik sama istrinya.
ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Berlakulah baik kepada istrimu. Kewajiban seorang suami untuk istrinya itu 5. Hak seorang istri dari suaminya itu 5. 1, pangan, makanan harus dipenuhi oleh suaminya. Yang kedua, sandang, pakaian juga suaminya harus bertanggung jawab. Yang ketiga, papan, tempat tinggal, suaminya juga harus bertanggung jawab. Yang 2 terakhir ini sering terlupakan. Yang keempat adalah hak pendidikan, ya, bahwa suami punya kewajiban mendidik istrinya menjadi madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anaknya, agar lahir generasi terbaik, agar lahir generasi yang terus gigih berjuang untuk kebangkitan Islam. Dan yang keempat adalah perhatian. Ini yang perlu difahami. Ini nasihat yang ketiga. Lalu nasihat yang keempat, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Nasihat yang keempat teruntuk para istri, terkhusus Mbak Suci Lailul Hana dan para istri semua yang hadir di majelis ini, ya. Setelah Anda menikah, maka ayah Anda telah menyerahkan Anda kepada suami Anda. Ayah Anda, Mbak Hana, telah menyerahkan kepada Mas Fawaz. Maka semenjak itulah surgamu dan nerakamu ada pada diri Mas Fawaz. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, unzuri aina anti lahu, perhatikan sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki au naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau nerakamu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayu nisa'in khair ya Rasulullah, wanita yang bagaimana yang terbaik ya Rasulullah di mata Allah? Maka Rasulullah memberikan 3 ciri. Idza nadharta ilaiha sarrak, kalau kamu melihatnya, maka wanita ini membahagiakanmu, menyenangkanmu. Wanita ini menjadikanmu sejuk matamu. Maka ini tugas seorang istri, harus senantiasa tampil cantik di hadapan suaminya. Jangan sekalipun menyia-nyiakan kesempatan bertemu suami dalam keadaan biasa-biasa saja. Karena para istri harus paham bahwa ada banyak wanita cantik di luar rumah yang bisa mengganggu dan menggoda suami Anda. Maka kata Rasulullah, wanita terbaik itu kalau dilihat suaminya, dia dalam keadaan betul-betul tampil yang cantik dan menarik. Wa idza amartaha ata'atka, kalau suamimu memerintahkan sesuatu kepadamu, maka istri yang baik itu adalah yang langsung taat kepada suaminya. Maka tinggalkan semua pekerjaanmu kalau suami sudah panggil. Tinggalkan semua kegiatan rumah tanggamu kalau suami sudah panggil. Ini tanda wanita salihah. Dan yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsika. Jika suamimu pergi dari rumah, tidak ada di tempat, kamu menjaga hartanya dan menjaga kehormatanmu. Hadirin dimuliakan Allah, ini nasihat yang keempat terkhusus untuk para istri, bahwa tidak ada yang lebih diprioritaskan melainkan prioritas suami kita. Karena suami ini pemimpin dalam rumah tangga kita. Surga dan neraka kita ditentukan oleh suami kita, pemimpin rumah tangga kita. Lalu yang kelima yang diingatkan oleh para ulama adalah kedua mempelai harus memahami, suami istri harus memahami bahwa tujuan pernikahan di dalam Islam itu tidak hanya soal gairah seks yang terpenuhi saja. Tujuan utama pernikahan di dalam Islam ini adalah bagaimana kita mendapat dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya, sehingga
pahala ini bisa mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Yaitu dengan apa? Dengan mencetak generasi penerus yang solih dan solihah. Maka ini harus direncanakan sejak hari awal pernikahan. Mau kita jadikan apa anak-anak kita? Baru kemarin subuh saya diskusi dengan Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani di Arafah di Solo sana, membicarakan tentang pendidikan anak. Beliau mengatakan, kita ini kalau didik anak, jadikan anak itu 1 di antara 3 saja ya. Kalau berhasil 1 di antara 3 ini, insya Allah generasi penerus Islam ini akan berjaya. Yang pertama, jadikan anak kita ini seorang ulama. Kalau jenengan lihat anaknya sudah suka baca, sudah suka ngafal, kayak Ananda tadi itu, masya Allah, ya harus disupport penuh untuk jadi ulama. Karena ulama ini nanti yang meluruskan umat. Kalau ternyata anak kita kayaknya potensinya nggak bisa jadi ulama, ya dilebok ke pondok, kabur, gitu ya, ya dijak sinau, ndablek, agak ngantuk, ya suruh ke majelis ilmu, malah kucing-kucingan sama ayahnya. Tidak apa-apa Pak, tidak jadi ulama. Ada yang kedua, jadi apa? Jadi ghani agniya, jadi orang kaya. Ya, mungkin dia kecondongannya itu kecondongan bisnis, mungkin dia condongannya kecondongan media. Tidak apa-apa, disupport biar bisa jadi orang kaya. Karena orang-orang kaya yang faham terhadap agama itu nantinya yang akan mensupport perjuangan para ulama dan para pejuang. Lah kalau ternyata alim ya gak bakat, wong sugih ya gak bakat, Pak. Kan ada orang itu gak bakat sugih, Pak. Ya, dikai modal entek, gitu ya. Kan ada yang begitu. Ya. Maka setidaknya jadi yang ketiga, Pak. Dan yang ketiga ini utama, Pak. Apa? Jadi orang soleh saja. Ya. Wes jadi orang soleh. Gak sugih, gak popo, nak. Gak pinter, gak popo. Sing penting soleh. Karena soleh ini nanti yang akan menjadi investasi orang tuanya sampai bahkan nanti di akhirat. Bahkan ketika kita sudah terbujur kaku di dalam liang lahat, mereka yang rutin akan mengirimkan doa-doa ampunan dan mengirimkan pahala untuk orang tuanya. Maka ini yang kelima, hadirin. Tujuan pernikahan bukan hanya soal memenuhi hasrat seks saja, tapi juga merencanakan generasi selanjutnya yang lebih emas daripada generasi kita. Dan yang terakhir, yang keenam, Mas Wawas dan Mbak Hana, a'azakumullah, yang terakhir yang sering diingatkan para ulama adalah ya, bahwa Anda baru saja menjalankan biduk rumah tangga. Biduk Anda baru saja berlayar. Ketika Anda sadar betul bahwa biduk ini baru saja berlayar, jangan pernah lupakan pelabuhanmu. Tetap berbakti kepada kedua orang tua. Jaga hubungan baik dengan orang tua dan mertua. Jadi itu satu paket. Orang tua sama mertua itu satu paket. Kenapa satu paket? Karena keridhaan mereka mempengaruhi keridhaan Allah kepada rumah tangga kalian. Murkanya mereka, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah murka dari orang tua Anda. Makanya tetap jaga. Biasanya perempuan sama mertuanya harus bisa menjaga hati, harus bisa tetap berkhidmat dan berbakti. Karena ketika Anda ini berbakti kepada mertua Anda, maka sesungguhnya Anda sama saja taat kepada suami Anda. Karena mertua Anda adalah orang tua dari suami Anda. Lah 6 hal ini yang perlu menjadi prinsip dan kaidah umum di awal pernikahan, agar pernikahan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang pertama pernikahan adalah untuk saling taat di semua kondisi. Yang kedua, saat ini ketika sudah menikah, maka gerbongnya itu tambah panjang, tanggung jawabmu bertambah besar. Yang ketiga, jangan pernah kasar dan bersikap keras kepada wanita. Yang keempat, tetaplah taat kepada suamimu. Dan yang kelima, senantiasa cetak generasi yang lebih baik ke depan dari tujuan pernikahan. Dan yang keenam,
tetap jaga hubungan baik dengan orang tua, ayah dan ibu Anda, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini asbab berkumpulnya kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup tausiah pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين دمر الكفر والكافرين أعداءك أعداء الدين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم بحاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل رحماتك يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.